Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami kelompok 5 akan merepresentasikan perencanaan geometrik jalan telah kami buat dari Jalan Raya Bontang menuju Jalan Raya Muara Badak, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya berikut anggota kelompok kami yang terdiri dari saya, Eri Permadianti, Dia Alifah Sukma, Nur Hidayatullah, Latifatul Nurjana, dan Muhammad Fadil. Lalu selanjutnya presentasi kami bagi menjadi 7 subbab. Yang pertama latar belakang, lalu kriteria desain, penentuan koridor, alinyemen horizontal, alinyemen vertikal, drainase jalan, dan perkerasan jalan. Lalu latar belakang dari proyek kami yaitu yang pertama, perencanaan jalan ini menghubungkan antara Jalan Raya Bontang dengan Jalan Raya Muara Badak. Jalan ini direncanakan untuk mengurai kepadatan lalu lintas menuju Bandara APT Pranoto yang berada di Jalan Bontang karena bandara ini mengalami kenaikan penumpang yang cukup pesat. Apalagi pada saat ini akan ada keputusan pemerintah dengan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Selanjutnya kriteria desain akan dijelaskan oleh Mbak Diah. Terima kasih Mbak Eri. Untuk selanjutnya yaitu kriteria desain. Kriteria desain itu terbagi menjadi kriteria desain utama dan kriteria desain teknis. Kriteria desain utama itu terdiri atas kecepatan rencana. Kami menentukan sebesar 80 km per jam dengan kelas pengguna jalan arteri, spesifikasi penyedia prasarana jalan yaitu jalan sedang. Sedangkan untuk kriteria desain teknis, bagian-bagian jalannya itu rumaja dengan lebar 24 meter, rumija dengan lebar 25 meter, ruasja dengan lebar 15 meter. Dimensi jalannya itu kami menentukan 2 lajur 2 arah tak terbagi. Muatan sumbu terberatnya itu kurang dari 10 ton, kapasitas jalannya 1.825 SMP per hari, dengan perkerasan lentur, E normalnya 2%, E max-nya 8%. Penentuan koridor ini ditentukan pada tahap studi kelayakan, ketika sejumlah desain alinyemen dikaji dengan menggunakan informasi yang tersedia dan sudah digabungkan dalam peta topografi. Data-data yang harus dimiliki yaitu data topografi termasuk kontur, data geologi guna lahan termasuk daerah terbangun, data curah hujan, dan kawasan banjir, serta data lingkungan, budaya, dan populasi. Kami telah menentukan 3 rute alternatif di Google Earth Pro seperti pada gambar berikut. Rute 1 ini yang berwarna kuning, rute 2 ini yang berwarna merah, dan rute 3 yang berwarna biru. Ketiga rute ini kemudian akan dikaji untuk dipilih rute alternatif yang terbaik dengan pertimbangan berdasarkan analisa daerah rawan gempa, analisa daerah aliran sungai, analisa kondisi geologi, analisa kondisi topografi, analisa kondisi iklim, serta analisa kondisi vegetasi. Pada tabel ini terlampir rekapitulasi pemilihan rute yang telah kami rencanakan berdasarkan daerah rawan gempa, kondisi aliran sungai, kondisi geologi, kondisi topografi, kondisi iklim, serta kondisi vegetasi. Terlihat yang memenuhi kesemuanya yaitu berada pada rute 2, sehingga kami memilih rute kedua untuk direncanakan di selanjutnya. Untuk alinyemen horizontal akan dijelaskan oleh Mbak Latifah. Yaitu alinyemen horizontal. Untuk alinyemen horizontal ini yang kita butuhkan adalah penentuan rute yang sudah ditentukan di Google Earth Pro, kemudian mencari kontur di USGS. Dua data tersebut kita masukkan ke Civil 3D, kita import di Civil 3D, lalu kita munculkan konturnya dan rutenya, kemudian kita mendapatkan koordinat, lalu kita mencari selisih koordinat, jarak, azimut, lalu kita menentukan jenis lengkungnya. Di sini kita dapat menentukan jenis lengkung, yaitu 1 spiral circle spiral dan 3 full circle. Kemudian terlampir perhitungan STA alinyemen horizontal yang dapat kita lihat. Selanjutnya, alinyemen vertikal dijelaskan oleh Mbak. Terima kasih. Untuk selanjutnya, penentuan alinyemen vertikal. Berikut hasil rekap alinyemen vertikal yang telah kami hitung dan kami rangkum ke dalam satu tabel. Di sini terlampir yang pertama dari titik awal sampai dengan titik 10, lalu selanjutnya dari titik 11 sampai dengan titik ke-22, selanjutnya dari titik 23 sampai dengan titik akhir. Jadi kami memiliki 33 alinyemen vertikal dengan susunan cekung dan cembung. Selanjutnya berikut contoh perhitungan lengkung vertikal. Ini contoh perhitungan untuk lengkung vertikal cembung.
Yang pertama menentukan panjang lengkung, dibagi menjadi dua kriteria desain. Yang pertama berdasarkan jarak pandang lebih kecil dari panjang lengkung vertikal. Yang kedua berdasarkan jarak pandang lebih besar dari panjang lengkung vertikal. Dengan data-data yang kami miliki sebagai berikut. Data-data kelandaian 1, kelandaian 2, lalu perbedaan kelandaian, tinggi dari jarak pandang henti 0,15 meter dan jarak pandang menyiap 1,05 meter. Dengan rumus untuk masing-masing perhitungan jarak pandang seperti yang terlampir pada layar. Lalu selanjutnya menentukan perhitungan sta dan elevasi. Di sini kami mengambil contoh lengkung vertikal cembung 1 dan yang didapatkan dengan titik puncak lengkung vertikal elevasinya 28,165 pada sta 0 plus 203,65. Selanjutnya kami menghitung persamaan garis lengkung. Lalu selanjutnya terlampir contoh perhitungan untuk lengkung vertikal tipe cekung. Di sini masih sama, menentukan panjang lengkung. Lalu selanjutnya perhitungan sta dan elevasi. Dan selanjutnya persamaan garis lengkung. Selanjutnya perhitungan debit dan dimensi drainase akan dilanjutkan oleh Mas Fadil. Kepada Mas Fadil dipersilakan. Baik, terima kasih. Dimulai dari perhitungan debit dan dimensi drainase. Yang pertama dimulai dari perhitungan debit sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk perhitungannya, kami menentukan elevasi terendah yaitu 60 dan tertinggi 120. Untuk data debit air pada drainase, kami menggunakan data pos hujan Samarinda yang didapat dari BMKG. Kemudian didapatkan perhitungan dimensi drainase yang seperti terlampir dalam tabel. Di sini kami menggunakan drainase berbentuk segi empat. Alasannya karena dinilai lebih ekonomis dan mudah untuk pemasangannya. Kemudian setelah dihitung rata-rata dimensinya, dimensi yang dapat kita gunakan adalah 0,5 meter kali 0,5 meter dengan kemiringan saluran masing-masing yaitu 1%. Kemudian slide berikutnya dilanjutkan oleh Saudara Nur Hidayatullah. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada perkerasan jalan. Perkerasan jalan adalah konstruksi yang dibangun di atas lapisan tanah dasar atau subgrade yang berfungsi untuk menopang beban lalu lintas. Saat ini ada dua macam konstruksi perkerasan yang dipakai, yaitu perkerasan kaku atau rigid pavement dan perkerasan lentur atau flexible pavement. Perkerasan mempunyai beberapa fungsi, antara lain yang pertama untuk memperkuat tanah dasar di bawahnya agar tidak gagal dalam menahan beban lalu lintas. Yang kedua, untuk memperkuat lapisan yang dilewati kendaraan agar tidak berubah bentuk secara berlebihan bila dilewati beban. Yang ketiga, membuat bidang pergerakan yang rata agar roda kendaraan dapat bergerak dengan lancar dan nyaman. Yang keempat, menjamin agar lapisan yang dilewatinya cukup ketat agar terjadi cukup friksi antara ban dengan lapisan sehingga kendaraan dapat bergerak dengan baik. Yang kelima, membuat agar lapisan yang dilewati kendaraan tetap kering sehingga kontak ban dan dengan permukaan tidak. Selanjutnya ada perkerasan lentur atau flexible pavement. Perkerasan lentur merupakan perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Lapisan-lapisan perkerasannya bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar. Konstruksi perkerasan terdiri dari 4 lapisan seperti yang dilihat pada gambar, yaitu ada lapisan permukaan, lapisan fondasi atas, lapisan fondasi bawah, dan tanah dasar. Yang pertama ada lapisan permukaan atau surface course. Lapisan permukaan merupakan lapisan yang terletak paling atas yang berfungsi untuk sebagai penahan beban roda. Lapisan ini mempunyai stabilitas yang tinggi untuk menahan beban roda selama masa pelayaran. Juga lapisan ini berfungsi sebagai lapis kedap air. Air hujan yang jatuh di atas permukaan perkerasan sudah meresap ke lapisan di bawahnya yang dapat memperlemah lapisan. Juga berfungsi sebagai lapis halus, lapisan yang bergesekan langsung dengan ban kendaraan sehingga akan mengalami kau. Yang kedua ada lapis fondasi atas atau base course. Lapisan ini terletak di antara lapisan permukaan dan lapisan fondasi bawah yang berfungsi sebagai pertama sebagai bagian perkerasan yang menahan gaya lintang dari beban roda dan menyebarkan beban ke lapisan di bawah sebagai lapisan peresapan untuk lapisan fondasi bawah. Yang ketiga sebagai bantalan terhadap lapisan permukaan. Yang ketiga ada lapisan fondasi bawah atau surface course. Lapisan fondasi bawah merupakan lapisan perkerasan yang terletak di antara lapisan tanah dasar dan lapis fondasi atas yang berfungsi sebagai yang pertama sebagai bagian dari perkerasan yang menahan dan menyebarkan beban roda ke tanah dasar yang mempunyai nilai California Bearing Ratio atau CBR sebesar 20% dan PI kurang dari 10%. Yang kedua, efisiensi penggunaan material yang lebih murah dibandingkan dengan lapisan atasnya.
ketiga, untuk mengurangi tebal lapisan di atas. Yang keempat ada lapisan tanah dasar atau subgrade. Lapisan tanah dasar mempunyai tebal 50 cm sampai dengan 100 cm yang dipadatkan, di mana di atasnya akan diletakkan lapisan fondasi bawah. Lapisan tanah dasar ini dapat berupa tanah asli, tanah galian, atau tanah timbunan. Pempadatan yang baik diperoleh jika dilakukan pada kadar air optimum dan diusahakan konstan selama umur rencana. Hal ini dapat dicapai dengan pelengkapan drainase yang memenuhi syarat. Selanjutnya ada karakteristik perkerasan lentur. Perkerasan lentur mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu bersifat elastis jika menerima beban. Yang kedua, pada umumnya menggunakan bahan pengikat aspal. Juga seluruh lapisan ikut menanggung beban. Yang keempat, penyebaran tegangan ke tanah dasar sedemikian sehingga tidak merusak lapisan tanah dasar. Yang kelima, umur rencana maksimum sampai dengan 20 tahun. Dan yang keenam, selama umur rencana diperlukan pemeliharaan secara berkala. Selanjutnya ada perencanaan traffic design. Berikut adalah perencanaan traffic design yang akan melewati jalan yang sudah direncanakan. Jalan yang sudah direncanakan sendiri, jalan yaitu 2/2 undivided dan mempunyai kelas jalan yaitu arteri dengan umur rencana 5 tahun, kecepatan rencana 80 km per jam, dan pertumbuhan lalu lintas sebesar 3%. Dapat dilihat pada tabel yang ada beberapa jenis kendaraan yang akan melewati jalan, yaitu yang pertama ada mobil penumpang, kedua ada bus, yang ketiga ada truk 2 as, 3 as, dan yang kelima ada truk gandeng 4 as, yang masing-masing mempunyai berat yang berbeda-beda dan juga persentase yang berbeda-beda. Adapun jumlah kendaraan per hari, yaitu mobil penumpang sebesar 1.500 per hari, bus sebesar 75 per hari, truk 2 as sebesar 150 per hari, truk 3 as sebesar 60 per hari, truk gandeng 4 as sebesar 40 per hari. Selanjutnya, perhitungan perkerasan lentur. Yang pertama ada perhitungan tebal lapisan permukaan aspal beton. Didapatkan nilai D1 sebesar 3,778 inch atau sama dengan 10 cm. Yang kedua ada perhitungan tebal lapis fondasi atas. Didapatkan nilai D2 yaitu 4,761 inch atau sama dengan. Selanjutnya ada perhitungan tebal lapis fondasi bawah. Didapatkan nilai D3 yaitu 4,761 inch atau sebesar 13 cm. Digunakan tebal lapis fondasi bawah minimum yaitu 10 cm. Berdasarkan perhitungan menggunakan tabel di atas, diperoleh tebal perkerasan sebagai berikut. Yang pertama, tebal lapisan permukaan aspal beton sebesar 10 cm, tebal lapisan fondasi atas sebesar 13 cm, dan tebal lapisan fondasi bawah sebesar 10 cm. Untuk selanjutnya, kami akan melakukan penayangan video hasil render dari hasil render 3D dari perancangan geometrik jalan kami. Selamat menonton. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back